Guini Ma menyeka air matanya dan berkata kepada Jack Ma, "Nak, mari berhenti menangis. Ini adalah acara yang membahagiakan bagi kerabat kita untuk bertemu. Ayo, mari makan malam." "Oke, bibi kedua." Jack Ma menjawab. "Oh, ambil foto ini." Guini Ma memberikan foto itu kepada Jack Ma. Jack Ma dengan sungguh-sungguh mengambil foto itu dan memasukkannya ke dalam saku jaketnya yang pas. Ketika foto itu dekat dengan hatinya, Jack Ma hanya merasakan tubuhnya hangat, seolah dihibur oleh tangan ibunya. Jack Ma dan Guini Ma meninggalkan ruangan, dan Ma Lingling berdiri di luar pintu, menatap mereka dengan curiga. "Bibi kedua, Kakak Ma, apa yang kamu bicarakan di kamar? Kenapa kamu masih menangis?" Ma Lingling memperhatikan bahwa Guini Ma dan Jack Ma memiliki mata merah, jelas mereka menangis, jadi dia bertanya. Guini Ma tersenyum pada Ma Lingling, "Lingling, aku ingin memberitahumu kabar baik." "Kabar baik apa?" Wajah cantik Ma Lingling memerah, dia berpikir bahwa bibi kedua akan mengatakan bahwa dia dan Jack Ma memiliki hal yang baik, dan wajahnya memerah. "Lingling, apakah kamu tahu siapa Jack Ma?" Guini Ma memandang Ma Lingling dan tersenyum. "Aku tahu. Kakak Ma adalah seorang dokter jenius." Ma Lingling berkata dengan tergesa-gesa. "Tidak." Guini Ma menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Lingling, dia sepupumu." Ledakan. Ma Lingling mendengar kata-kata Guini Ma, seolah disambar petir, dia menatap Guini Ma dengan kosong dan berkata, "Bibi kedua, apa yang kamu katakan?" "Apa? Kamu bilang Masenyi. Apakah sepupuku?" Kamu salah. Bar." Guini Ma tersenyum dan berkata, "Lingling, Jack Ma benar-benar sepupumu. Dia adalah anak dari kakek ketigamu, bibi yang sudah meninggal." Ma Lingling disambar petir lagi, heran seperti orang bodoh. Jack Ma adalah putra bibi kakek ketiganya. Artinya, bibi kecil yang menikah dengan keluarga kaya di ibu kota. Tanda seru. Ma Lingling menatap kosong ke arah Jack Ma, dan Jack Ma juga menatapnya dengan lembut. Bagi Jack Ma, Ma Lingling hanyalah temannya sebelumnya. Berbeda sekarang, mereka terkait erat oleh darah. "Lingling, bisakah bibi kedua berbohong padamu? Dia adalah anak dari bibi kakek ketigamu yang lebih muda. Berbicara secara logis, kamu harus memanggilnya sepupu," kata Guini Ma. Sampai sekarang, Ma Lingling belum sadar, masih bertingkah seperti orang bodoh. Dia awalnya berpikir bahwa bibi kedua akan menyelesaikan urusannya sendiri dengan Jack Ma, tetapi dia tidak berharap bahwa Jack Ma telah berubah menjadi saudara laki-lakinya sendiri. Mau tidak mau ini mengingatkannya pada Duan Yu dan plot sialan gadis-gadis itu. Apakah ini terlalu kebetulan? Ma Lingling tidak bisa mempercayainya. Ya, kebetulan sekali. Ketika bibi kedua melihat Jack untuk pertama kalinya, dia berpikir bahwa dia sangat mirip dengan bibimu. Akibatnya, dia benar-benar anak bibimu. Mungkin ini adalah kehendak Tuhan. Guini Ma tertawa. Ma Lingling terkejut, menyesuaikan suasana hatinya, memandang Jack Ma, dan hendak memanggil sepupunya. Pada saat ini, sebuah suara menggoda datang, "Bu, bahkan jika orang ini adalah anak dari bibi itu, kami tidak dapat mengenalinya." Mendengar suara ini, wajah Guini Ma tenggelam. "Saya melihat Willy Yi berjalan dari ruang tamu. Ternyata barangnya sudah pulang." Willy Yi berjalan mendekat dan menatap Jack Ma dengan tatapan dingin, tidak menunjukkan kasih sayang sama sekali. "Willy, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ibu akhirnya menemukan anak bibimu, bagaimana mungkin dia tidak mengenalinya?" Guini Ma memelototi putranya dan memarahi. "Bu, kamu bingung. Orang ini telah benar-benar menyinggung keluarga Xiao, dan dia hampir menjadi tikus yang diteriaki dan dipukuli semua orang. Aku takut untuk menghindarinya, kamu masih harus mengenalinya, bukankah kamu terburu-buru melawan keluarga Xiao? Selain itu, Bu, apakah Anda lupa berapa banyak bencana yang disebabkan oleh keluarga kakek saya saat itu?" Willy berkata dengan keras. "Willy, diam. Keluar." Guini Ma gemetar karena marah mendengar kata-kata putranya, dan minum. Mendengar kata-kata Willy Yi, alis Jack Ma juga terkunci. Dia tidak mengerutkan kening oleh kata-kata kejam Willy Yi. Kata-kata Willy Yi bahwa ibunya, menyebabkan bencana bagi keluarga kakek, yang membuatnya mengerutkan kening.
Tampaknya orang tuanya difitnah sebagai pengkhianat saat itu, yang seharusnya berdampak besar pada keluarga Ye. Haha. Bu, jangan sakiti keluarga Ye lagi karena bencana seperti itu. Berpikir saat itu, ketika keluarga Ye jatuh, bibi itu. Sebelum jargon Willy Yi selesai, Guini Ma meraung, bajingan, keluar. Hehe, oke, aku pergi. Willy Yi berkata sambil mencibir, matanya terkunci pada Jack Ma, dan berkata, kamu Jack, ibumu adalah bintang bencana, dan kamu adalah bintang bencana. Jika kamu seorang pria, jangan libatkan kami, apalagi kamu keluarga. Jack Ma mendengar kata-kata itu, wajahnya sedingin es. Orang ini, cukup untuk mengatakan bahwa dia adalah bintang bencana. Dia berani mengatakan bahwa ibunya juga bencana. Tanda seru. Ini tidak diragukan lagi melanggar skala kebalikannya. Semburan kemarahan langsung naik di hatinya. Dia akan memulai, dan dia melangkah maju untuk memberi pelajaran kepada orang ini, hanya untuk mendengar pop yang renyah. Guini Ma sudah bergegas ke putranya dan menamparkan putranya dengan keras. Willy, kamu penghalang jahat, keluar dari sini. Jika kamu berani berbicara omong kosong lagi, aku tidak akan mengenalimu sebagai anak. Guini Ma berteriak dengan marah. Ma Lingling juga berkata dengan marah, sepupu, jangan bicara omong kosong. Bagaimana bibiku bisa menjadi penatua kita, jangan bicara omong kosong. Hei, aku satu-satunya yang benar-benar peduli dengan keluargaku. Sayang sekali. Mata Willy Yi gelap, menutupi wajahnya, dia menatap Jack Ma dalam-dalam, penuh permusuhan, dan pergi. Wajah Jack Ma juga suram dan dingin. Willy Yi memusuhi dia, dan dia berani menghina ibunya sebagai bencana. Ini membuatnya marah. Jika bukan karena wajah bibi kedua, dia pasti akan menghapus orang ini. Guini Ma memandang Jack Ma dan berkata dengan nada meminta maaf, Jack, Willy, rintangan jahat ini, selalu keluar dari pikirannya. Jangan memiliki pengetahuan yang sama dengannya, saya akan meminta maaf kepada Anda atas namanya. Sepupu, tidak memiliki pengetahuan yang sama dengan sepupu Willy, dia selalu seperti ini. Ma Lingling juga berkata kepada Jack Ma. Jack Ma menjadi tenang, menatap Guini Ma dan berkata, bibi kedua, tidak apa-apa, saya tidak peduli. Saya hanya ingin tahu, pengaruh apa yang dimiliki ibu saya terhadap keluarga Ye. Ketika Jack Ma menanyakan ini, Guini Ma menunjukkan tatapan aneh di matanya, menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, kerabat kita bertemu untuk pertama kalinya hari ini, jadi jangan membicarakan ini. Jack Ma memperhatikan keanehan di mata Guini Ma, dan dia diam-diam menebak bahwa sepertinya ibunya benar-benar memiliki pengaruh besar pada keluarga Ye saat itu. Toh, perempuan yang dicurigai, berkolaborasi dengan musuh, pasti banyak berhubungan dengan keluarga orang tuanya. Di Cina, hal yang paling tidak bisa ditoleransi adalah bekerja sama dengan musuh. Jack, datang dan makan. Guini Ma meraih lengan Jack Ma dan berkata, sepupu, ayo makan. Ma Lingling juga menatap Jack Ma. Jack Ma panik, memandang Guini Ma dan berkata, bibi kedua, saya pikir apa yang dikatakan Willy Yi benar, saya adalah musuh bebuyutan keluarga Xiao sekarang, dan sekarang semua orang tidak dapat menghindari saya aku tidak ingin melibatkanmu lagi, lebih baik aku pergi. Jack Ma berkata bahwa dia akan pergi. Jack. Guini Ma melihat bahwa Jack Ma hendak pergi, wajahnya tenggelam, dan dia berteriak, berhenti untukku. Jack Ma berhenti. Guini Ma bergegas di depan Jack Ma dan berkata dengan marah, Jack, apa yang kamu katakan anak ini? Kata-kata Willy tidak masuk akal. Mengapa kamu harus mengingatnya? Anda adalah anak saudara perempuan saya, jadi sama seperti anak saya, bagaimana hubungan darah ini bisa dihentikan? Apa yang kamu katakan barusan membuat bibi kedua sangat marah, dan kamu terlalu meremehkan bibi kedua. Tanda seru. Apa pendapat Anda tentang bibi kedua Anda sebagai seseorang lagi? Kata-kata Guini Ma menghangatkan hati Jack Ma. Dia menatap kosong ke arah Guini Ma dan berkata, bibi kedua, maafkan aku. Anakku, ibumu dan aku seperti saudara perempuan. Anaknya adalah anakku. Tolong jangan katakan hal seperti itu lagi, oke? Hati bibi kedua sakit. Bibi kedua akan memberitahumu itu,
bahkan jika kamu adalah musuh seluruh dunia, RY akan mendukungmu. Guini Ma berkata dengan berat. Sepupu, aku juga. Ma Lingling juga sibuk. Jack Ma mendengar kata-kata itu, matanya merah, kata-kata tulus bibi kedua membuat hatinya hangat dan sangat menyentuhnya. Bibi kedua, ye, sepupu. Jack Ma memandang Guini Ma dan Ma Lingling dan berkata, terima kasih banyak. Pada saat ini, kamu membuatku merasakan kehangatan kasih sayang keluarga. Bodoh, kenapa kamu membicarakan ini? Kami adalah kerabatmu. Ayo, nak, datang dan makan. Guini Ma meraih tangan Jack Ma dan berjalan menuju meja makan. Ma Lingling juga tersenyum dan berkata, sepupu, aku cukup bangga. Kenapa harus bangga? Jack Ma menatapnya dan bertanya-tanya. Sepupu saya jujur dan baik, dengan keterampilan medis yang kuat, dan pacarnya adalah wanita paling cantik di ibu kota, Nona Long, tentu saja saya sangat bangga. Ma Lingling tertawa. Mendengar kata-kata Ma Lingling, Jack Ma tersenyum, dia belum berbicara, dan Guini Ma, yang berada di samping, mendengar apa yang Ma Lingling katakan, wajahnya sedikit berubah, dan berkata, Lingling, apa yang kamu katakan? Kamu bilang pacar Jack adalah... Ma Lingling tahu bahwa dia telah membuat slip lidah, dan melirik Jack Ma dengan aneh. Jack Ma tersenyum pahit, bibi kedua, Lingling berbicara omong kosong. Tidak, aku baru saja mendengar Lingling berkata bahwa pacarmu adalah wanita tercantik di ibu kota, Nona Long, bukan? Guini Ma bertanya dengan ekspresi terkejut. Ma Lingling buru-buru berkata, bibi kedua, aku bicara omong kosong. Sebenarnya, Nona Long bukan pacar sepupu, tapi dia suka sepupu. Guini Ma mendengar kata-kata itu, menatap Jack Ma dengan heran dan berkata, Jack, begitukah? Kamu dan Nona Long sangat dekat. Jack Ma melihat bahwa Guini Ma terlihat agak aneh, jadi dia dengan jujur berkata, ini agak dekat, tapi aku benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia. Nak, jangan terlalu dekat dengan Nona Long. Guini Ma mengingatkan dengan sungguh-sungguh. Mengapa? Jack Ma terkejut dan bertanya balik. Lagi pula, tidak ada alasan, aku tidak bisa. Guini Ma berkata dengan sungguh-sungguh dengan wajah muram. Bibi kedua, mengapa kamu mengatakan kamu tidak bisa membiarkan sepupu dan Nona Long terlalu dekat? Nona Long itu sangat cantik, dan dia juga nona tertua dari keluarga panjang. Jika sepupu dan Nona Long digabungkan, itu akan bukan hal yang baik. Ma Lingling berkata dengan naif. Apa yang kamu tahu? Singkatnya, kamu tidak bisa. Jack, tidakkah kamu mendengarkan bibi kedua? Kamu tidak boleh terlalu dekat dengan Rose Long, dan kamu tidak dapat memiliki hubungan dengannya. Di luar teman biasa, mengerti? Guini Ma memberikan peringatan serius. Jack Ma tampak curiga dan berkata, bibi kedua, aku tidak dekat dengannya sekarang. Aku ingat pengingatmu. Guini Ma berkata, ingat saja. Jack Ma merasa sangat aneh. Dia tidak mengerti mengapa RY begitu tabu sehingga dia dan Rose Long terlalu dekat. Tapi melihat tatapan tegas Guini Ma, dia pasti punya apa yang tersembunyi di dalamnya. Namun, bibi kedua enggan berbicara. Namun, karena hubungan khusus antara King Zuliu dan Rose Long, Jack Ma telah lama berhenti terlalu dekat dengan Rose Long. Bahkan tanpa bibi kedua mengingatkannya, dia tidak akan terlalu dekat dengan Rose Long. Mari makan, kata Guini Ma. Sesampainya di meja, mereka langsung duduk. Ngomong-ngomong, Lingling, apakah pamanmu sudah datang? Guini Ma memandang Ma Lingling dan bertanya. Bibi kedua, pamanku berkata dia ingin menemani seseorang untuk membicarakan sesuatu, tetapi dia tidak akan kembali untuk saat ini, kata Ma Lingling. Tidak masalah jika dia tidak datang, kami memiliki pertemuan keluarga kami sendiri, dan kami tidak ingin dia sebagai orang luar. Guini Ma menggoda suasana. Ma Lingling tertawa ketika dia mendengar kata-kata itu. Jack Ma juga merasa hangat. Tidak juga. Bukankah mereka bertiga, keluarga kita sendiri, dengan hubungan darah? Selama makan, Guini Ma sangat antusias dan penuh kasih sayang terhadap Jack Ma. Dia terus melayani Jack Ma dengan sayuran, seperti seorang ibu tua. Jack Ma tidak pernah menikmati cinta keluarga dan ibu. Pada saat ini, hatinya masam, dan dia ingin menangis.
Dia memandang Guinima, seolah-olah ibunya telah hidup kembali. Ngomong-ngomong, Jack, bagaimana kamu bertemu Nona Roslong? Guinima bertanya dengan rasa ingin tahu. Oh, ketika Roslong dalam masalah di Jianghai, aku membantunya. Jack Ma berkata ringan, tanpa terlalu spesifik. Menurut apa yang saya dengar, wajah Roslong pernah rusak, dan baru-baru ini disembuhkan oleh tabib ilahi, kan? Guinima bertanya dengan rasa ingin tahu. Iya, ini aku. Jack Ma mengangguk. Guinima mengangguk dan berkata, tidak heran Lingling mengatakan bahwa Roslong naksir kamu, jadi kamu sangat membantunya. Mendengar ini, Jack Ma tersenyum pahit. Bibi kedua, kamu terus mengatakan bahwa kamu tidak membiarkan sepupu mendekati Nona Long, mengapa begitu? Ma Lingling bertanya dengan rasa ingin tahu lagi. Guinima menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa, singkatnya, jangan terlalu dekat dengannya. Ma Lingling menjulurkan lidahnya dan berkata, Bibi kedua, kamu membuatnya sangat misterius. Guinima tidak menjawab, biarkan saja Jack Ma makan. Ketika makan hampir selesai, Jack Ma tiba-tiba bertanya, Bibi kedua, saya bertanya, apakah kakek nenek saya masih hidup? Ketika Jack Ma menanyakan hal ini, tangan Guinima yang sedang makan membeku, dan ekspresinya menjadi aneh lagi. Apa yang Jack Ma pikirkan adalah bahwa sejak ibunya meninggal, dia harus selalu memiliki kakek nenek. Jika mereka masih hidup, mereka harus pergi dan melihatnya sendiri. Begitu Jack Ma menanyakan pertanyaan ini, Ma Lingling juga menatap ibunya, penuh rasa ingin tahu. Guinima ragu-ragu dan berkata, saya tidak tahu. Tidak yakin. Jack Ma tampak aneh, menatap bibi kedua dan berkata, Bibi kedua, bagaimana kamu tidak jelas? Ma Lingling juga berkata dengan aneh, Bibi kedua, kenapa kamu tidak tahu? Lagi pula aku belum pernah bertemu kakek ketiga dan nenek ketiga. Guinima tampak agak aneh dan berkata, saya benar-benar tidak tahu situasi mereka. Ketika saya masih sangat muda, paman ketiga dan tiga bibi saya mengirim Sanshan ke rumah kami untuk tinggal. Kemudian, mereka pergi. Saya tidak pernah melihat mereka lagi. Dan saya tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Jack Ma mendengar ini dan berkata dengan ekspresi aneh, Bibi kedua, kamu mengatakan bahwa ibuku tinggal di rumahmu sejak dia masih kecil. Kakek dan nenekku tidak pernah muncul lagi. Ma Lingling juga penasaran. Guinima mengangguk dan berkata, iya, ibumu telah tinggal di rumah kami, orang tuaku memperlakukannya seperti putri mereka sendiri, ibumu belajar dengan sangat baik, dan ketika dia mencapai universitas, dia pergi untuk belajar di negara pulau. Adapun kakek nenek Anda, mereka tidak pernah muncul lagi. Jadi, saya tidak tahu apa-apa tentang situasi mereka. Jack Ma mengerutkan kening dan buru-buru bertanya, ketika ibuku meninggal, apakah kakek nenekku muncul? Juga bukan. Guinima menggelengkan kepalanya. Jack Ma semakin mengernyit. Ketika ibu saya meninggal, kakek nenek saya tidak muncul. Lalu, apa yang mereka lakukan? Bagaimana mungkin Anda bahkan tidak peduli dengan hidup dan mati putri Anda sendiri? Ma Lingling juga terkejut dan berkata, Bibi kedua, apakah kakek saya tahu kemana kakek ketiga dan nenek ketiga pergi? Guinima memandang Ma Lingling dan berkata, aku bertanya kepada kakekmu, tetapi kakekmu tidak pernah menghindari membicarakannya. Bagaimana ini bisa? Bahkan jika kakek ketiga dan nenek ketiga akan melakukan beberapa pekerjaan, mereka seharusnya sudah lama kembali. Selain itu, ketika bibi kecil itu meninggal, mereka bahkan tidak bertanya, itu terlalu banyak. Mungkinkah kakek ketiga dan nenek ketiga, mereka punya? Ma Lingling bermaksud bahwa mereka telah pergi, tetapi Guinima menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu semua ini. Hati Jack Ma, yang masih memiliki sedikit harapan, menjadi dingin kembali. Dia berpikir bahwa bahkan jika ibunya meninggal, masih akan ada kakek nenek, bahkan jika lelaki tua itu masih hidup, tetapi bahkan bibi kedua tidak tahu latar belakang mereka, yang benar-benar aneh. Ma Lingling memandang Jack Ma dan berkata, sepupu, kamu tidak perlu memikirkan kakek ketiga dan nenek ketiga, mereka sangat tidak berperasaan, apa yang kamu ingin mereka lakukan? Saya katakan, kakek saya sangat baik. Dan sangat menyukaimu, jadi kamu bisa menerimaku tidak apa-apa bagi kakek untuk menjadi kakek.
Jack Ma tersenyum ketika dia mendengar kata-kata itu. Dalam benaknya, gambar pria tua yang baik hati yang pingsan di lapangan Tianlongmen karena dia tidak minum muncul. Guinea tidak mengatakan apa-apa lagi. Tapi Jack Ma memandang Guinea dan selalu merasa bahwa Guinea masih memiliki banyak rahasia yang tersembunyi di tubuhnya, tetapi dia tidak ingin mengatakan pada dirinya sendiri. Jack Ma tidak pandai memaksa bibi kedua untuk bertanya, jadi dia tidak punya pilihan selain tidak bertanya. Jack, apakah kamu punya pacar sekarang? Setelah makan, Guinea mengobrol dengan Jack Ma tentang kehidupan sehari-hari. Ma Lingling juga menatap Jack Ma dengan rasa ingin tahu, dia juga sangat tertarik dengan ini. Dalam benak Jack Ma, sosok King Zuliu segera muncul dan berkata, ya. Oh, sepupu itu, berdasarkan kemampuanmu, pacar yang kamu cari pasti gadis yang cantik kan? Apa kamu punya fotonya? Coba saya lihat. Meskipun Ma Lingling kecewa, dia sudah tahu bahwa hal-hal tidak dapat dilakukan, jadi dia berubah pikiran dan hanya menganggap Jack Ma sebagai kakaknya, dan bertanya sambil tersenyum. Dia adalah wanita biasa di Jianghai. Jack Ma berkata ringan tanpa mengambil foto. Guinea mendengar kata-kata itu dan buru-buru tersenyum, wanita biasa itu baik. Jack Ma berpikir dalam hati, apakah King Zuliu benar-benar wanita biasa? Omong-omong, gadis ini juga nona tertua dari keluarga panjang. Dia hanya anak haram tanpa nama. Apalagi gadis ini juga menanggung pertumpahan darah ibunya, betapa miripnya dengan dirinya sendiri. Ketika Anda punya waktu, bawa saya untuk bertemu gadis ini. Guinea sangat tertarik dengan urusan Jack Ma, jadi dia tertawa. Jalan. Aku juga ingin bertemu sepupuku, dan melihat orang seperti apa dia, yang bisa mengalahkan sepupuku. Ma Lingling juga tertawa. Jack Ma tersenyum dan berkata, oke. Jack Ma menemani Guinea mengobrol sebentar, dan suasananya sangat harmonis. Guinea juga semakin menyukai anak ini. Beberapa pembaca meninggalkan pesan yang mengatakan bahwa Lingling harus disebut suami dan paman kedua Guinea. Ya, saya terkadang salah menulis. Tepat ketika mereka mengobrol dengan harmonis, ponsel Guinea tiba-tiba berdering. Ketika dia melihat ide penelepon, wajahnya menunjukkan sedikit kemarahan, dan dia langsung menutup telepon. Bibi kedua, nomor siapa itu? Ma Lingling bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini surga. Guinea berkata dengan dingin. Apa panggilan sepupu Willy? Ma Lingling bertanya dengan rasa ingin tahu. Jangan pedulikan rintangan jahat ini. Guinea menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Willy mengucapkan kata-kata itu kepada Jack Ma barusan, yang membuat Guinea sangat marah. Saat ini, ketika putranya menelepon, dia hanya menolak untuk menjawab. Ketika Jack Ma melihat gerakan Guinea, hatinya menghangat. Angin dan awan. Saat Guinea hendak melanjutkan pembicaraan dengan Jack Ma, ponselnya berdering lagi. Guinea melihat nomor itu dan ternyata itu milik putranya. Dia ingin menutup telepon lagi. Ma Lingling buru-buru berkata, bibi kedua, jika kamu tidak menjawab, aku akan mengambilnya. Mengatakan itu, Ma Lingling mengambil telepon dan menjawab saluran, sepupu Willy, ada apa? Siapa kamu? Suara pria yang aneh dan dingin datang dari telepon, apakah Anda sepupu Willy? Kamu siapa? Ma Lingling bertanya dengan heran. Guinea juga memperhatikan bahwa nada suara keponakannya berbeda, dan buru-buru bertanya, Lingling, ada apa? Bibi kedua, itu bukan suara sepupu Willy, itu suara laki-laki, kata Ma Lingling dengan kaget. Wajah Guinea berubah, dan dia berkata, panggil aku. Oh. Guinea mengambil telepon dan buru-buru bertanya, siapa kamu? Apakah kamu ibu Willy? Pria di telepon itu berkata dengan suara yang dalam. Siapa kamu? Mengapa ponsel Willy ada di sini? Guinea bertanya dengan heran. Hehe, tidak peduli siapa saya, yang penting adalah putra Anda menyinggung tuan muda kami, beri Anda waktu 1 jam dan bawa 10 juta untuk menebus putra Anda, jika tidak, kami akan memotong kakinya. Pria itu berkata dalam suara yang dingin. Mendengar kata-kata pria itu, tubuh Guinea bergetar dan berteriak, jangan sakiti anakku. Willy, mengapa dia menyinggung tuan mudamu? Bu,
Bawakan uang untuk menyelamatkanku, mereka benar-benar akan memotong kakiku. Aduh. Berhenti memukul. Ada tangisan Willy Yi di telepon, dan dia sepertinya dipukuli, membuat tangisan, aduh. Setiap hari bepergian. Kamu berhenti berkelahi.